Ayo review brutal lagi special foundation kali ini, jadi aku bakal kasih tahu plus minusnya ke kamu semua. First dari makeover, kita bahas dulu keunggulannya. Keunggulannya dia tuh bener ringan banget, jadi kayak berasa nggak pakai apa-apa di muka tapi full coverage. Ngerti gak sih? Aku kasih lihat ke kamu teksturnya tuh, bener-bener cair banget kayak air tuh. Menurut aku ini tuh cocok buat kamu yang kulitnya oily, soalnya aku tuh kulitnya minyakan banget dan waktu dipakai ngonser sama aku ini tuh oke. Buat ketahanannya sih aku kasih rate 1-10 sih aku kasih di 8,5. Minusnya kalau misalkan kulit aku lagi kering atau habis pakai obat total jerawat tuh suka jadi ngegumpal sama jadi nge-crack gitu loh. Sama kadang di bagian bawah mata itu kadang suka creasing parah pakai ini. Jadi malah nggak nutup tapi malah jadi kelihatan banget kerutannya. Jadi buat kamu yang kulitnya kering banget, aku nggak saranin kamu pakai ini sih. Oh ya, disclaimer, kulit aku tuh oily skin dan acne prone skin, jadi bisa berbeda juga di kulit kamu ya. Jadi aku sebenarnya nggak nyaranin ini buat kamu yang kulitnya kering sih. Jadi ya buat yang oily skin kamu bakal berbahagia pakai ini. Selanjutnya Insta Perfect. Aku awalnya underestimate gitu sama foundation ini. Apaan sih Insta Perfect gitu ya. Waktu udah nyobain, jatuh cinta. Oke, jadi plus itu aku ngerasa kalau misalkan pakai ini berjam-jam kayak keluar seharian, aku tuh ngerasa bukan jadi minyakan yang kayak jadi gitu, enggak, tapi malah jadi kayak nambah flawless. Terus teksturnya tuh bener-bener kayak kental gitu loh. Ini kentalnya tuh kayak gini. Tuh, kental banget. Terus menurut aku juga itu full coverage, soalnya aku pernah pakai buat makeup ke undangan dan ini tuh bagus. Tapi buat long stay-nya aku kasih di 1-10 aku kasih di 8 deh. Karena lebih tahanan yang makeover, karena jelas dia kan mattifying gitu ya. Di kulit aku yang minyak kan pasti lebih tahan yang makeover. Kalau buat minusnya aku belum nemuin di foundation ini, jadi kayaknya menurut aku belum dapat minusnya di aku. Selanjutnya ada dari si makeup. Buat coverage juga oke, ini dari si makeup. Tapi menurut aku ini tuh emang satin finishnya, tapi lebih agak sedikit dewy gitu. Aku juga pernah pakai seharian di kampus dari jam 11 sampai jam 6 sore. Hasilnya masih oke aja, masih nge-stay, tapi agak berminyak sih di aku. Terus yang aku suka, dia tuh formulanya sebenarnya bagus, terus harganya juga murah. Ini foundationnya itu di bawah 100.000, sekitar 70.000 atau 80.000, tapi menurut aku hasilnya oke gitu buat harga segitu. Cuman minusnya di kulit aku yang oily skin agak terlalu oily. Jadi aku kasih ketahanannya di 7,5. Selanjutnya ini Dewa dari L'Oreal. Siapa sih yang nggak tahu kalau misalkan foundation ini bagus? Itu bagus banget. Aku pakai syuting dari 9 pagi sampai 9 malam tuh nggak ada yang nge-crack parah. Terus kayak minyaknya masih normal aja, malah kayak jadinya flawless. Tapi minusnya di kulit kamu yang kering banget, ini tuh kamu pasti nggak akan suka. Aku pernah lagi kering banget pakai ini, kayak perih banget mukaku. Kayak jadi cekat-cekit, ketarik gitu, kayak nangis banget. Cuman overall ini tuh paling oke, coverage yang paling nampol dan ketahanannya paling wow. Ketahanannya aku kasih di 9,5. Oke, karena durasinya nggak cukup, part 2. Review brutal foundation yang aku punya. Pertama dari OMG, ini si kecil-kecil cabai rawit sih menurut aku. Oksidasinya minim, harganya murah banget, dan yang pasti ini ringan banget, berasa pakai cushion tapi foundation gitu. Ini kalau buat daily masih oke banget. Cuman coveragenya emang medium dan oil controlnya kurang banget sih di kulit yang kering kayak aku, apalagi buat kulit yang oily ya. Yang kedua ada dari makeover, ini ringan tapi full coverage. Bingung nggak lo? Serius, kayak nih, lihat ya teksturnya kayak seringan itu nih. Dan ini cocok banget untuk semua occasion, mau kondangan, mau wisuda, dan gampang banget buat di mix and match ke foundation manapun. Nah, kalau ini cocok buat kamu yang kulitnya oily, ini tahan banget, oil controlnya mantep deh udah. Nah, buat yang kulitnya kering, hati-hati ya, kalau pakai ini kamu harus skin prep yang bener dulu, karena kalau enggak bisa-bisa nge-crack. Untuk ketahanannya emang nggak setahan itu, tapi masih oke punya. Yang ketiga ada dari Madame G. Aku bingung kenapa deh aku oksidasinya cepet, belum nyampe sejam itu udah berubah banget warnanya. Aku nggak ngerti, padahal aku suka banget sama teksturnya. Meskipun packagingnya emang agak susah banget nih, harus bener-bener diteken banget. Kalau lagi lemes nggak akan bisa sih. Aku suka banget sama teksturnya tuh super creamy parah dan kayak enak aja gitu buat di blendnya. Minusnya itu oksidasinya cepet banget. Selanjutnya ada dari L'Oreal. Ini aku no comment sih, ini udah juara, udah top banget. Semua jenis kulit masuk, oksidasinya apa itu oksidasi?
ketahanannya. Apa itu ketahanan? Cuman perlu diingat, kalau kulitnya kering seperti biasa, jangan lupa skin prepnya dikencengin. Ini cepet banget nyerapnya, plus hasilnya kalau di aku ini matte sih. Terus foundationnya dari Wardah, ini ringan banget, cocok untuk daily. Buat ke kuliah ini oke, dia nggak berat sama sekali. Terus juga dia udah ada SPF-nya, yang pasti dia juga murah, kejangkau lah ya. Ketahanannya emang kurang begitu nahan, cuman kalau buat daily ya ini masih oke banget. Oksidasi dia nggak terlalu parah sih. Flash, aku sering banget ngebahas dia. Ini kan judulnya matte, tapi di aku nggak matte sama sekali. Oil controlnya kurang banget, cuman dari segi tekstur, formula ini oke. Dan harganya juga murah banget. Oksidasi nggak terlalu parah, apalagi oil controlnya ini kurang. Sebenarnya masih banyak banget, coba di komen mau part 2 nggak? Soalnya durasi udah kepanjangan nih. Rating foundation check. Pemenang jatuh kepada OMG Liquid Foundation ini. Yes, bener Besti. Aku kasih 10/10. Mari kita buktikan. Ini aku pakai ke separuh muka dulu ya guys. Ini beneran dong coveragenya dia medium. Terus ini formulanya ringan, bisa dipakai saben dino. Hai, saben dino foundationan boros deh ya. Siapa ngomong? Harganya ini loh cuma 20 ribuan aja Besti. Gitu loh. Oh, finishnya dia matte tapi masih ada glowingnya. Cakep toh. Foundation harga 20 ribuan tapi tersedia 6 pilihan shade. Yuk dipilih sesuai dengan undertone dan shade kamu. Yang ngedispaket tadi ini yang shade natural. Untuk coveragenya dia medium to full. Tak kasih lihat teksturnya ya. Dia cair, ringan, gampang di blend dan ngeset. Terus ini kamu juga bisa build up beberapa layer untuk jadi full coverage. Wah, aku sih yes guys, harga cuma 20 ribuan siap menghadapi dunia dan nyinyiran netizen. Gak paham lagi sih, OMG produknya murca-murca tapi cakep-cakep pol. Yuk, yang mau kembaran langsung bisa cek ranjang kuning di bawah ya guys. Rekomendasi foundation lokal terbaik versi aku. Pertama ada BLV Face Base, ini hasilnya light to medium coverage. Terus ada Dirimi Foundation juga, ini tuh bikin efek blur gitu. Next ada foundation dari Pixi, dia matte finish dan watery. Dan ada foundation yang Wardah, dia formula lightweight. Terus ada foundation Emina juga, ini cocok banget buat kalian yang masih remaja. Review beberapa foundation yang aku punya. The first one is Ardell. Aku suka banget sama foundation ini karena aku nggak bisa ngomong lagi. Dia ini no oksidasi, terus juga ini bagus banget kalau dicampur sama foundation padat atau dipakai single juga oke. Dia itu no longsor club. Pokoknya ini staying powernya oke, all controlnya juga oke, dan cover bagnya dia itu airless pump, jadi kalian tuh bisa pakai hingga titik darah penghabisan. Full coverage juga, tapi yang aku nggak suka tuh dia harus beli online karena di tempat aku tuh nggak ada sama sekali Ardell ini. Jadi kayak aku tuh nggak bisa nyobain shade-nya gitu loh. Yang kedua ada Makeover Power Stay. Ini foundation cair favorit aku. Dipakai sama foundation padat oke, dipakai single juga oke. Staying powernya itu bagus, oil controlnya juga oke banget. Dan ini coveragenya juga medium to full kalau menurut aku karena dia teksturnya cair ya. Yang aku nggak suka itu, aku nggak terlalu bisa kontrol produk cair. Jadi aku suka taruh di stainless kayak gini. Dan produknya itu terlalu runny, akhirnya tumpah. Kalau di pump juga dia tuh kadang karena terlalu cair jadi bikin kayak sisa di sini-sini itu. Jadi aku harus rajin bersihin si foundation ini. Terus ada Maybelline Superstay, tapi ini udah discontinue. Aku nggak tahu ini ada di mana lagi. Aku suka sama ini dipakai single oke, dipaduin sama foundation pada juga oke. Karena dia tuh staying powernya kayak bener-bener ini kayak nempel banget gitu loh di muka, kayak nggak geser. Pokoknya ini bagus banget dan dia itu juga kontrolnya bagus, full coverage. Dan yang aku suka itu teksturnya itu juga nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat, jadi ngeblendnya tuh bener-bener enak banget. Please adain lagi ini Maybelline. Terus ada L'Oreal, ini bagus banget. Dia itu kayak full coverage, oil controlnya juga oke, dan ini juga sering diskon kalau di Shopee. Tapi ini kata orang oksidasi di kulit mereka, ada beberapa yang bilang oksidasi, tapi di aku ini kayak it's okay, ini nggak apa-apa. Tapi kalian yang kulitnya kering harus benar-benar pakai moisturizer yang oke kalau mau pakai foundation ini karena ini super matte. Terus ada Lakme, aku nggak tahu ini masih ada atau enggak. Aku juga pakai ini terakhir udah lama banget. Dia ini staying powernya oke banget, coveragenya juga oke, dan dia itu super tahan lama. Dan makin lama makin glowing kayak gitu loh. Ini juga nggak mudah longsor dan teksturnya tuh enak banget, nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat. Terus ada Maybelline Fit Me. Ini kayak foundation sejuta umat gak sih? Aku udah repurchase ini berapa kali. Tapi yang aku nggak suka dia ini oksidasi. Jadi aku harus pilih yang 2 tingkat di atas shade aku. Tapi ini bener-bener enak banget ngeblendnya dan di kulit tuh kayak semakin bagus gitu loh.
Terus ada YOU Nutriwear, ini bagus banget sebenarnya, staying powernya, oil controlnya, coveragenya. Tapi aku yang gak jago kayaknya buat ngeblend foundation ini. Jadi itu kayak udah ngeset di satu sisi dan akhirnya jadi patchy di beberapa tempat. That's all, I hope you enjoy it, bye bye!